Pada saat itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahuma fil jannati asqalu min Uhud. Kaki dua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu di dalam surga itu, kalau mau kita bandingkan dengan gunung Uhud, lebih berat lagi dia dua kakinya di sisi Allah Subhanahu. Carahati Quraisy, bahwasanya orang Quraisy itu tidak suka likulli, bagi siapa saja may yukhatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tidak mau bertanya? Ya karena dia tahu orang-orang Quraisy pada saat itu tidak suka kalau ada orang yang berhubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Ad-da'watu sirran ila an qala, sampai mana? Ya. Wa minas sabiqin al-awwalina Abdullah ibnu Mas'ud. Wa minas sabiqin al-awwalina Abdullah ibnu Mas'udin kana yar'al ghanam li ba'di musyriki Quraisy. Siapa mau baca? Ya, Miftahul Jannah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa minas sabiqin al-awwalin, termasuk orang-orang yang terdahulu yang awal-awal masuk Islam itu adalah ya Abdullah ibnu Mas'udin, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Ini salah seorang sahabat jalil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ya, kana yar'al ghanama li ba'di musyriki Quraisy. Adalah beliau ini mengembala kambing salah seorang atau sebagian dari orang musyriknya Quraisy. Jadi beliau pekerjaannya sebelum itu adalah seorang pengembala kambing milik salah seorang musyriknya orang-orang Quraisy. Lebih tepatnya adalah Uqbah bin Mu'aid. Jadi Uqbah bin Mu'aid ini dia perbantukan atau perbudakkan, bahasa lainnya seperti itu, Abdullah bin Mas'ud untuk mengembala kambingnya. Okey. Ya, falamma ra'al ayatil bahirata, ketika dia melihat ayat-ayat yang sangat luar biasa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma yad'u ilaihi al-islamu, alaihi salam, alaihi salam di situ berarti beda. Kalau di sini wa ma yad'u ilaihi al-islamu, okay, kita pakai yang di situ saja. Wa ma yad'u ilaihi alaihi salam, dan apa yang mengajak atau menyeru kepadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, min makarimil akhlaki, berupa ya akhlak-akhlak yang mulia. Taraka ibadatan ausani, maka dia pun meninggalkan penyembahan berhala, menyembah berhala tiba-tiba dia tinggalkan. Nah, itu awal mula Abdullah bin Mas'ud itu memeluk agama Islam. Apa dia? Ketika dia melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa sekali,
Di samping itu ada lagi apa dia makarimal akhlak yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu yang kemudian membuat dia tertarik untuk memeluk agama Islam. Akhirnya taraka ibadatal ausan, dia pun meninggalkan penyembahan berhala. Walazima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun melazimi atau bermulazamah senantiasa ya dekat sekali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah dia memeluk agama Islam. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan Abdullah bin Mas'ud saking dekatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampai-sampai beliau digelar sahibus sir Rasulullah, sahabat rahasianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang sensitif yang tidak bisa dibicarakan di depan umum itu ditahu oleh Abdullah bin Mas'ud ya, yang berhubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dia dekat sekali. Rahasia-rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam itu banyak dia tahu. Akhirnya digelarlah sahibus sir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menggambarkan betapa dekatnya, mulazamahnya Abdullah bin Mas'ud kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ya, wa kana radhiyallahu anhu, dan adalah radhiyallahu anhu ya, kasirat dukhuli ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali masuk atau menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, namanya juga mulazamah, dia senantiasa menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yuhjabu, dia tidak dihijab, dia tidak ditahan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah melarang Abdullah bin Mas'ud kalau dia mau mendatanginya. Begitu Abdullah bin Mas'ud datang, Rasul sallallahu alaihi wasallam terima begitu saja, karena dia sangat dipercaya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu penulis wahyu Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat yang terkenal kepakarannya di bidang Al-Quran, di bidang qiraah. Nah, itulah Abdullah bin Mas'ud ya, kedekatannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa sekali. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah melontarkan satu statement terkait dengan kehebatan atau kemuliaan Abdullah bin Mas'ud dalam hal bacaan Al-Qur'annya itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kalian itu mau mendengarkan ya, bacaan Al-Qur'an sebagaimana dia diturunkan, faqra, maka bacalah dia seperti qiraah Ibnu Ummi Abdin. Nah, itu nama lain daripada Abdullah bin Mas'ud. Nah, itu salah satu statement Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada beliau yang menggambarkan bahwa betapa beliau itu dalam membaca Al-Qur'an itu sangat fresh sekali, seperti mana Al-Qur'an itu diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah juga mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud ya, pada suatu ketika kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, Iqra alayya surat An-Nisa, wahai Abdullah bin Mas'ud, coba bacakan kepadaku itu surah An-Nisa, saking mulianya. Jadi dia yang disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan kepadanya surah An-Nisa. Nah, pada saat itu Abdullah bin Mas'ud tersanjung mendengar perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ia pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aqra'u wa 'alaika unzila?" Apakah aku harus membaca surah An-Nisa itu padahal kepadamu dia diturunkan? Artinya itu kan Al-Qur'an diturunkan kepada kamu. Kenapa aku yang disuruh untuk membaca? Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an, bacaan surah An-Nisa dari orang lain yang selain daripada saya. Akhirnya bacalah oleh Abdullah bin Mas'ud pada saat itu ayat Al-Qur'an surah An-Nisa sampai kepada ayat yang mengatakan, bagaimana kira-kira wahai Muhammad, ketika di hari itu nanti kami akan datangkan semua umat-umat terdahulu pada saat itu, dan engkau akan menjadi saksi terhadap kebenaran ajaran yang dibawa oleh umat-umat terdahulu. Nah, mendengar bacaan itu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud itu. Nah, itu salah satu keistimewaan daripada Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi di sini tidak panjang lebar disebutkan ya, mana tadi itu ya, wa kana radhiyallahu anhu kasirat dukuli ala Rasul la yuhjabu, beliau tidak dihalang. Terus
Wa yamshi amamahu, dan dia berjalan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia yang bahasa kita itu yang menjadi semacam penunjuk jalannya lah, kurang lebih seperti itu, yang selalu menuntun Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengawal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus wa yasturu idza tasala, dan dia pula yang melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menutupi Rasul sallallahu alaihi wasallam idza tasala, apabila dia mandi. Jadi ketika dia mandi, maka Abdullah bin Mas'ud lah yang akan menutupi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kain, dengan apa saja yang bisa untuk dipakai menutupi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus ya, wa yuqiduhu idza nama, dan dia pula lah yang membangunkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidur. Jadi kalau sudah misalnya masuk waktu untuk melaksanakan ibadah, nah yang membangunkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, kira-kira orang-orang yang seperti ini apakah orang-orang yang tidak dekat dengan kita? Jelas tidak. Jelas orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kita, yang kita percayai untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kita. Salah satunya adalah membangunkan dari tidur kita. Okey. Ya, wa yulbisuhu alaihi idza qama, dan dia pula yang memakaikan kedua sendal Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bangkit berdiri dari satu majlis. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah usai menyampaikan tausiah, arahan kepada para sahabat mau pulang, yang sediakan sendalnya, yang memakaikan sendalnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, itu salah satu kehebatannya. Oleh karena itulah maka dia juga digelar dengan sahibun alai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain digelar sahibu sir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia juga digelar sahibu na'li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia juga disebut sahibu wisadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang senantiasa mengetahui rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyiapkan sendal Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang menyiapkan bantalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Nah, itu intinya anak-anakku sekalian. Kalau kita mau menjadi orang besar, menjadi orang yang terpandang, maka kita harus berkhidmat kepada orang-orang besar. Kalau kita mau menjadi ulama, maka kita harus khidmat kepada para ulama. Itu yang dipraktikkan oleh Abdullah bin Mas'ud terhadap kita terkait dengan khidmatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam statement itu biasa kita dengar, man khadama apa? Man khadama khudima. Siapa yang berkhidmat, maka kelak dia akan dikhidmati. Jadi ketika dia selama di pesantren orang yang rajin berkhidmat, kurang lebih seperti itu, nah keluar nanti dari pesantren, maka orang-orang yang akan khidmat kepada dia, artinya dia akan menjadi orang yang berhasil. Catatannya di mana? Catatannya ada pada seberapa besar khidmat kalian kepada guru-guru kalian. Nah, itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah itu duduk, ya artinya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di majlis menyampaikan arahan kepada para sahabat, ada khalahuma fi dhira'ihi. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu kemudian memasukkan keduanya itu siapa? Sendal, dimasukkan kedua sendal Rasul sallallahu alaihi wasallam pada dhira'ihi, pada kedua tangannya atau kedua sikunya. Jadi dia tidak biarkan sendal Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri atau terbiarkan di luar, tetapi dia bawa terus sampai dia duduk di majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sendal Rasul sallallahu alaihi wasallam dia kasih masuk sebelah di bagian kanan, sebelah di bagian kiri. Nah, jadi bagaimana gambarannya menurut kalian? Apakah Abdullah bin Mas'ud ini orangnya besar atau orangnya kecil? Orang besar atau orang kecil?
orang kecil. Dia kecil orangnya sampai dimasukkan gitu sandar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebelah ke bagian kanannya. Masukkan, satunya juga dimasukkan di bagian kiri. Dalam kitab At-Tanqihul Qaul, kalau saya tidak salah, digambarkan di situ bahwa Abdullah bin Mas'ud ini adalah sangat tipis, sangat kecil itu betisnya. Tinggi daripada Abdullah bin Mas'ud itu zira', hanya satu hasta saja. Nah, satu hasta saja tingginya. Jadi tinggi hastanya orang orang Arab lah. Kalau bahasa kita mungkin ya cebol lah, kurang lebih seperti itu. Dan bukan cuma itu, fisiknya kasih yang agak berlainan. Selain dia satu hasta saja tingginya, dia juga punya kekurangan dari sisi betisnya itu kecil, tipis, khafif dalam riwayat tersebut. Kecil itu betisnya. Bahkan pernah suatu ketika dia sedang mengambil kayu siwak ya untuk dipakai untuk bersiwak, pergi ke hutan, pergi ke pedalaman mencari kayu siwak. Nah, pada saat itu tiba-tiba angin bertiup kencang. Nah, akhirnya dia terguling. Karena kecil orangnya, betisnya kecil kurang lebih itu. Angin kencang langsung terguling-guling. Nah, melihat pemandangan yang seperti itu, para sahabat lain yang lainnya itu tertawa. Nah, tertawa karena lucu dilihat seperti itu Abdullah bin Mas'ud. Nah, mendengar tawaan para sahabat itu, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkomentar, "Lima tadhakuna, kenapa kalian tertawa?" Kata para sahabat, "Kami tertawa karena lucu melihat kakinya betisnya yang kecil itu yang terguling-guling ketika ditiup angin." Nah, pada saat itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lahuma fil jannati asqalu min Uhud." Kaki dua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu di dalam surga itu, kalau mau kita bandingkan dengan gunung Uhud, lebih berat lagi dia dua kakinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya para sahabat pun menahan tawanya pada saat itu. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kakinya Abdullah bin Mas'ud kalau ditimbang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan gunung Uhud, maka lebih berat kakinya Abdullah bin, lebih berharga kakinya Abdullah bin Mas'ud. Itu saking mulianya beliau ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau yang salah satu orang yang punya andil besar terkait membunuh salah seorang pimpinan Quraisy ya. Nah, siapa dia? Siapa? Salah satu jasa ya, kalau kita mau bilang sebagai jasa, salah satu jasa dia di dalam Islam ya, dia yang bunuh itu pimpinannya orang kafir Quraisy itu. Siapa itu yang pimpinannya yang dibunuh oleh beliau? Ada yang tahu? Hah? Sering sekali saya biasa katakan ini, sampaikan. Ada yang tahu? Hah? Hah? Siapa? Abu Jahal. Dia yang membunuh Abu Jahal. Bayangkan itu. Anak apa bahasa kita ya, orang rendah, orang cebol membunuh Abu Jahal, pimpinannya orang Quraisy. Itu satu riwayat ya. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa yang membunuh dia Abu Jahal adalah Abdullah bin Mas'ud pada perang Badar. Tetapi pendapat yang paling kuat ya, yang membunuh dia bukan Abdullah bin Mas'ud, tetapi Mu'az dan Mu'awidh, dua orang remaja yang membunuh Abu Jahal. Yang memenggal kepalanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Setelah tidak berdaya itu Abu Jahal, nah datanglah Abdullah bin Mas'ud naik ke dadanya, kemudian menyuruh untuk membentak Abu Jahal pada saat itu. Kemudian diajak dia kepada keislaman, tetapi malah Abu Jahal itu tidak mau masuk Islam. Dalam keadaan seperti itu dia ludahi Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud diludahi seperti itu ya, tidak tinggal diam, dia langsung juga dipenggal kepalanya, kemudian dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu andil atau jasa dia dalam satu riwayat yang mengatakan bahwa dia yang membunuh pimpinannya orang-orang kafir pada saat itu, yaitu Abu Jahal.
Nah, ini salah satu yang as-sabiqunal awwalun yang disebut di sini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diangkat menjadi qadi di Kufah oleh baginda Umar kalau saya tidak salah. Di Kufah diangkat menjadi qadi, kemudian pada awal kepemerintahan baginda Utsman bin Affan masih tetap diangkat sebagai qadi di Kufah. Nanti kemudian di belakang-belakang kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu kemudian dia diganti. Nah, itu Abdullah bin Mas'ud. Ketika dia diganti oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ada sekelompok orang yang mengajak agar memberontak, tidak mau. Memberontak dalam artian jangan turun dari pangkat sebagai seorang qadi. Kata Abdullah bin Mas'ud, biarlah saya mengalah. Kalau memang sang khalifah pada saat itu menginginkan agar saya tidak menjabat jabatan ini, lebih baik saya mengalah, karena saya sadar bahwa akan ada fitnah yang akan terjadi dan saya tidak mau menjadi asbab atau pintu fitnah itu terjadi. Dan terbukti ya fitnahnya ya tentunya adalah perselisihan orang-orang Islam ya sampai terbunuhnya baginda Utsman. Jadi dia lebih baik mengalah pada saat itu. Nah, itu riwayat sedikit terkait dengan Abdullah bin Mas'ud. Seterusnya, ya wa minas sabiqinal awwalin, dan termasuk dari orang-orang terdahulu yang masuk Islam, siapa dia? Ya Abu Dzar Al-Ghifari, yaitu Abu Dzar dari suku Ghifar. Salah satu suku perampok itu Al-Ghifari. Oke. Ya wa kana min Arabil Badiyah, dan adalah beliau termasuk daripada orang Arab pedalaman. Orang Arab Badiyah, orang pedalaman itu bahasa kita lebih tepatnya primitif, kurang lebih seperti itu. Orang yang tidak tahu pendidikan, orang yang terbelakang dari segala tatanan sosial, kurang lebih seperti itu. Fasihan, dia orangnya sangat fasih. Hulwal hadis, ya bagus sekali kata-katanya, manis kata-katanya. Kalau dia berbicara, itu enak didengar. Itulah Abu Dzar Al-Ghifari, salah seorang sahabat yang terkenal zuhud. Padahal dia pernah diangkat menjadi seorang gubernur, pernah diangkat menjadi seorang qadi pada zaman khalifah-khalifah sebelumnya. Nah, jadi itulah Abu Dzar Al-Ghifari, ya, termasuk daripada Arab pedalaman. Jadi suku Ghifar. Suku Ghifar ini adalah satu suku yang terkenal sangat sadis. Dia itu perompak jalanan, dia semacam perampok, bajak daratan, atau bahasa kita mungkin disebut sebagai begal lah. Jadi setiap para pedagang itu yang lewat di daerahnya, maka dia akan rampok itu, dia ambil barang-barangnya. Cuma satu keistimewaan Abu Dzar Al-Ghifari itu, sekalipun dia pekerjaannya merampok, dia ada kelebihan dari sisi dia tidak pernah menyembah berhala, dia tidak pernah minum minuman, dia tidak pernah mabuk-mabukan. Bahkan perjudian itu dia haramkan untuk dirinya. Al-Hafidz Al-Baghdadi meriwayatkan itu, bahwa salah satu para sahabat dulu yang sebelum masuk Islam yang terkenal orangnya itu tidak penyembah berhala, orangnya itu muwahhid, tetapi ya pekerjaannya itu yang tidak baik, yaitu begal. Nah, nanti dia masuk Islam, mungkinlah cerita di sini ya. Nanti dia mau masuk Islam itu ketika sudah dia dengar bahwa Nabi akhir zaman sudah keluar. Nah, di situ kemudian dia tertarik untuk masuk Islam. Akhirnya dia datang ke Makkah memeluk agama Islam, dan dia tinggalkan semua itu kenangan-kenangan buruk di masa lalu sebagai seorang perampok. Oke, seperti apa kisahnya? Terus ya, walamma balaghahu, nah ketika sampai kepadanya mab'asu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, berita dilantiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Qala li akhihi, dia pun berkata kepada saudaranya, saudara laki-lakinya yang bernama Unais. Unais kalau saya tidak salah nama saudara laki-lakinya. Irkab ila hadal wadi, berangkatlah ke lembah ini, maksudnya ke Makkah. Ya, nah suruh ini saudaranya, nah bilang berangkat aku ke sana, ke lembah ini. Terus fa'allim li ilma hadar rajuli, kemudian
beritahu aku ya pengetahuan tentang laki-laki alladzi yang yaz'umu, dia menduga, dia menganggap annahu nabiyyun, bahwasanya dia adalah seorang nabi. Ya, nah suruh saudaranya pergi berangkat ke Mekah, nah cari tahu tentang seorang laki-laki yang mengaku bahwa dia adalah nabinya Allah Subhanahu wa taala dan sampaikan kepada saya. Oke. Ya, ya'tihil khabaru minas sama, ya, nabi yang datang kepadanya berita dari langit, artinya nabi yang diturunkan kepadanya wahyu. Wasma' min qawlihi, dan dengarkanlah kata-katanya, suma'tini, kemudian datanglah kepadaku. Pokoknya kamu ikut majelisnya, dengar kata-katanya, wajangannya, kemudian kamu datang kepada saya. Oke. Ya, fantalaqal akhu, akhirnya berangkatlah saudara laki-lakinya, hatta qadima Makkah, sampai dia tiba di Makkah. Ya. Ya, wa sami'a min qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun mendengar perkataan-perkataan atau sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, summa raja'a ila Abi Dzar, kemudian dia kembali kepada Abu Dzar. Jadi ketika dia sudah merasa cukup mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, ya dia pun diam-diam pulang menuju Abu Dzar, saudaranya. Faqala, kemudian saudaranya ini menyampaikan kepada Abu Dzar, ya ra'aitu ya'muru bi makarimil akhlaq. Aku melihat dia, ya, orang yang kamu maksud itu, aku melihat dia itu memerintahkan kepada akhlak baik. Jadi itu orang yang kamu maksud yang mengaku nabi itu, yang kamu suruh saya datang ke sana mendengar perkataannya. Ternyata yang aku lihat, yang aku dengar dari dia itu kata-katanya menyuruh orang agar supaya berakhlak mulia. Oke. Wa yaqulu kalaman ma huwa bisy'ri, dan dia mengatakan perkataan yang mana perkataan itu adalah bukan perkataan syair, ya, artinya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Faqala, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari pun mendengar itu, dia berkata begini, ma syafaitani mimma aradtu, ya, engkau tidak memuaskanku dari apa yang aku inginkan. Jadi dia penasaran, ya, pada saat dia bilang aku tidak terlalu puas dengan informasi yang kamu sampaikan kepada saya. Tidak puas kah? Akhirnya dia sendiri yang berangkat pada saat itu. Oke. Ya, fatazawwada, dia pun mempersiapkan bekal, itu tazawwad. Ya, wa hamala qirbatan lahu fiha ma'un, dia pun membawa kirbah, ya, kirbah itu semacam tempat wadah air, lahu miliknya, fiha ma'un, yang ada di dalamnya air. Oke. Hatta qadima Makkah, sampai dia menuju ke kota Makkah, sampailah dia di Makkah ceritanya. Fa'atal masjidah, dia pun mendatangi masjid. Faltamasan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ya'rifuhu, dia pun mencari-cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak mengenalnya. Ya, bagaimana ceritanya? Jadi yang jelasnya dia cari Nabi, yang mana ini nabi yang dimaksud oleh adik saya ini atau saudara saya ini, yang mana dia tidak tahu, dia cari-cari terus. Oke. Wa kariha ayas'ala anhu, satu sisi dia tidak suka, ya, kariha ayas ala anhu, untuk dia bertanya tentangnya. Jadi satu sisi dia juga tidak mau bertanya, malu bertanya, sesat ya jalan. Satu sisi dia tidak mau bertanya, dia cak mana ini orangnya, tapi dia tidak mau bertanya. Nah, tapi dia punya alasan kenapa dia tidak mau bertanya. Oke. Apa alasannya? Lima ya'rifuhu min karahati Quraisyin likulli man yukhatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia tahu min karahati Quraisyin, bahwasanya orang Quraisy itu tidak suka likulli, bagi siapa saja, may yukhatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tidak mau bertanya? Ya, karena dia tahu orang-orang Quraisy pada saat itu tidak suka kalau ada orang yang berhubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak tanya nanti, misalnya dia tanya, yang mana itu yang mengaku nabi itu? Nah, ternyata yang ditanya itu adalah orang Quraisy. Ya sudah, mungkin dianiaya karena orang Quraisy tidak mau ada hubungan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan orang lain. Oke. Azannya. Coba panjang nggak ceritanya ini? Oke, terus sedikit. Ya, hatta idza adrakahul lailu,
hinggalah sampai dia didapati oleh malam. Artinya ya masuk malam hari, kasihan mencari ya, akhirnya kemalaman ya, adrakahul lail. Nah, ra'ahu Aliun, tiba-tiba dia dilihat oleh Baginda Ali. Nah, Baginda Ali pada saat itu lewat, dia lihat itu Abu Dzar. Fa'arafa annahu gharibun, Baginda Ali pun menyadari bahwasanya dia orang asing, pendatang. Jadi Baginda Ali dia lihat dari gaya-gayanya, lagak-lagaknya, oh kayaknya ini pendatang ini. Fa'adafahu indahu, akhirnya dia pun menjamu ya, menjamu Abu Dzar Al-Ghifari indahu, di sisinya ya, karena dia tahu bahwa ada pendatang. Nah, ini salah satu akhlak mulia juga yang dipraktekkan oleh Baginda Ali. Ketika melihat orang asing ya, kita harus sambut orang asing itu, suruh dia untuk bermalam di rumah kita, kurang lebih seperti itu. Jadi Baginda Ali karramallahu wajah melihat Abu Dzar Al-Ghifari dengan penampilan orang asing, dia pun kasihan. Akhirnya dia panggil untuk menuju ke rumahnya. Dia jamulah di rumahnya. Ini disebut dengan adafahu indahu. Jam berapa? Dari tadi azan lah. Sementara azan atau belum pi? Baca terus Pak. Ya, walam yas'al ahadum minhuma sahibahu, dan tidak bertanya ahadum minhuma, salah satu daripada keduanya, sahibahu temannya, an syai'in, dari sesuatu. Jadi antara Baginda Ali dengan Abu Dzar Al-Ghifari itu tidak saling bertanya ya, tidak saling bertanya. Nah, itu juga akhlaknya orang-orang Arab, maksudnya tidak saling bertanya kenapa dia ada di sini, untuk apa dia ada di sini, tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kenapa? Karena memang orang-orang Arab itu terkenal dia ya, kalau menyambut tamu itu tidak boleh ditanya. Kalau kita punya tamu datang ke rumah, tidak boleh ditanya. Nanti 3 hari baru bisa ditanya. Itu kewajiban kita untuk memuliakan tamu 3 hari. Kalau datang ke rumah kita, jangan mau apa ke sini. Tidak boleh begitu. Itu adab yang tidak baik. Mau apa keperluan di sini? Tidak. Pokoknya kalau dia datang, kita ladeni, kita jamu sebaik-baiknya, jadikan dia sebagai raja di dalam rumah kita. Itu disebut dengan ikramud dhaif. Di dalam kitab-kitab adab itu satu bab dibahas itu terkait dengan bab memuliakan tamu. Salah satu adabnya tidak boleh ditanya-tanyain, tidak boleh. Pokoknya kita cerita-cerita begitu saja, cerita-cerita lepas, jangan tanya apa tujuannya dan lain sebagainya. Kenapa? Takut nanti ya tersinggung, takut nanti anak surga kapan ini pulang dan lain sebagainya. Kita datang ke ruangan lain, mau apa ke sini dari tadi di sini dan lain. Akhirnya orang pun ya merasa risih, akhirnya ya, pulang dan lain sebagainya. Nah, itu adab yang tidak baik. Nah, Baginda Ali dengan Abu Dzar Al-Ghifari tidak saling bertanya antara satu ya dengan yang lain terkait tujuan dan semacamnya. Ala qaidati diyafati ya. Ala qaidah, sesuai dengan kaidah ad-diyafah, penjamuan ya, menjamu tamu. Indal Arabi, menurut orang Arab, di sisinya orang Arab ya, bahkan ini dilegalkan di dalam Islam ya, memang orang Arab seperti itu, tetapi kemudian dilegalkan dalam ajaran kita juga seperti itu dalam ajaran Islam. Nah, kaidahnya di orang Arab itu la yus'alud dhaifu an sababi kudumihi, tidak boleh ditanya itu tamu an sababi kudumihi, sebab datangnya ke rumah kita, illa ba'da salasin, kecuali setelah tiga hari. Nanti lewat 3 hari baru kita tanya, tuan, bapak, ibu, sebenarnya apa sih tujuannya ke sini? Baru ditanya di situ setelah 3 hari. Oke. Falamma asbaha, nah setelah subuh harinya, pagi harinya ya, ceritanya bermalam nih ya, ihtamala kirbatahu, dia pun minta izin, dia ambil lagi tempat airnya, kirbahnya itu, wazadahu, dan perbekalannya diambil lagi, ilal masjid, kemana dia? Ke masjid lagi. Oke. Wa dhalla dzalikal yaumi wa la yarahu rasul hatta amsi, dan jadilah dia di hari itu wala yarahu, dalam keadaan dia tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta amsi, sampai sore. Jadi pagi hari pergi ke masjid, ditunggu, dilihat, tidak ada ciri-ciri Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai sore lagi seperti itu. Oke. Fa'ada ila madjahi, akhirnya dia pun kembali ke tempatnya ya, tempat semula di mana dia ditemukan oleh Baginda Ali, kembali lagi ke situ. Famarra bi Aliun, akhirnya lewat lagi terhadapnya Baginda Ali. Faqala, kemudian dia berkata, Baginda Ali, ama ana lirrajuli ay ya'rifa manzilahu alladhi udifa bihi bil amsi,
Bukankah sudah tiba waktunya anak lirrajuli bagi laki-laki ini, maksudnya dia Abu Dzar Al-Ghifari, ayya'rifa untuk dia tahu manzilahu tempat tinggalnya alladhi udifa yang mana dia dijamu bihi padanya bil amsi kemarin. Jadi kata Baginda Ali ketika dia lihat kasihan di tempatnya lagi itu, kata Baginda Ali, nasindir bahasa sindiran itu, ma'ana lirrajuli, tidakkah sudah tiba masanya bagi laki-laki ini, maksudnya mu ingat enggak tempatmu yang kemarin, kenapa enggak pulang ke tempatmu yang kemarin, maksudnya ke rumah Baginda Ali, itu maksudnya itu. Terus Pak Aqamahu, ya akhirnya Baginda Ali pun menyuruh dia berdiri, ayo berdiri. Ya, padahaba ma'ahu, ya, akhirnya dia bawa lagi bersama Baginda Ali untuk menginap ke rumahnya lagi. La yas'alu wahidun minhuma sahibahu an syai'in. Tidak saling bertanya salah satu daripada keduanya terhadap temannya sedikit pun sesuatu. Hatta idza kana al-yawmu, panjang ceritanya ini. Panjang kisahnya ya. Hatta idza kana al-yawmus salis ada aliyun misla zalika, sehingga karena yaumas salis tibalah di hari ketiga ada aliyun misla zalika, akhirnya kembali Baginda Ali seperti yang demikian itu, artinya ya berulang-ulang. Jadi di hari kedua pergi lagi ke masjid, sampai di masjid tidak ada lagi nalihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai sore menjelang malam. Ya kembali dikasih ke tempatnya lagi untuk istirahat. Nah lewat lagi Baginda Ali di situ, nah lihat lagi, nah suruh lagi ke rumahnya. Nah begitu terus sampai tiga hari. Nah nanti di hari yang ketiganya baru minatanya itu Baginda Ali, ringkas saja karena waktunya sudah habis. Nah cerita nih bahwa saya datang ke sini untuk menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah Baginda Ali lah yang membawa dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadah. Oke ya? Masuk ini? Ya. Nanti kita sambung karena ceritanya ini agak panjang sedikit. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan sambung terkait dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Baca doa. Sidana wa firlana يا رب صل عليه